Halo teman-teman OCH Surabaya. Mau ini? Mau ini? Atau kaos ini? Nah, semua ini akan saya kasih ke kalian semua. Caranya gampang banget. Follow Instagram OCH Surabaya, kemudian follow Instagramnya Rama Equipment. Kemudian jangan lupa like, komen, dan subscribe tiap video OCH Surabaya. Nanti semua ini akan kami undi tiap minggunya buat teman-teman OCH Surabaya. Caranya gampang banget, nanti kalian juga bisa lihat di deskripsi bagaimana caranya. Dan jangan lupa sekali lagi komen sebanyak-banyaknya. Dukung kita terus supaya kita menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Woi, selamat malam para sibit-sibit OCH aku. Selamat malam. Hari ini kembali lagi bersama saya di segmen tanya jawab. Jadi malam ini kita akan membahas something, tapi sebelumnya saya mau kenalin. Saya punya partner spesial. Namanya adalah siapa? Incus. Enggak bercanda, nama aku Agustin. Nah, jadi apa? Agustin ini adalah salah satu admin paling spesial di Instagramnya OCH. Jadi secara nggak langsung ketika kalian nge-DM Instagramnya OCH ini, dia juga ikut andil dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Jadi bukan cuma saya atau teman-teman yang lain, tapi Agustin ini juga berpengaruh banget buat setiap segmen-segmen tanya jawab ini. Gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah sih baik, Mas. Kamu semakin gendut ya sekarang ya? Aku dulu masuk OCH kan masih sebeteng kan? Iya, sekarang makmur, subur. Subur karena teman-teman OCH juga. Oh, seperti itu ya, ya. Malam ini nih kita mau bahas apa ini? Gini. Di DM kan banyak nih yang pengen ngebahas ini. Apa nih namanya? Tito ya? Taito. Itu apa sih, Mas? Ini Taito sama Tito Alba kok hampir sama ya? Bedanya sebelumnya gini ya. Sebelum kita bahas ke segmen Taito ini, jadi buat teman-teman di seluruh penjuru pelosok Nusantara dan dunia, para sibit-sibit OCH aku, burung hantu ini ada dua, apa ya kalau bilang ya, dua family, keluarga. Jadi familynya ada Strigidae dan juga Titonidae. Nah kebetulan yang banyak tanya kebanyakan apa ya? Tito ya? Yang Tito dong. Terus juga banyak yang kemarin sama DM juga ya, kok burung hantunya beda ini. Iya, mukanya beda kan, agak-agak Nah gimana jadi gitu kan ya. teman-teman bisa lihat ini, dia juga jenis Taito, cuman lebih spesial lagi. Lebih spesialnya gimana Jadi sih, dia bukan Tito Alba. Oke, terus Tito apa? Dia ini Tito Longimembris. Tito Tito Longimembris atau biasanya disebut Eastern Grass Owl. Nah sebelum kita masuk, pertama-tama kita kenalkan dulu kepada teman-teman kita ini, jenis Taito Owl. Kebetulan di familynya Titonidae ini ada dua ya. Kalau Strigidae itu banyak. Nah kalau di Titonidae ini cuma ada dua, yaitu Titoninae ini, mereka para Taito ini. Yang kedua ini sebelah kamu yang kecil ini, Podilus. Ya, jadi dia juga termasuk dalam family Taito. Oh gitu. Oh. Nah mungkin buat teman-teman ini nggak tahu ya, kenapa kok namanya Taito. Iya. Jadi ada sejarahnya. Oke. Sejarahnya Taito ini tuh dari bahasa Yunani kuno. Terus. Jadi orang-orang Yunani kuno pada waktu itu melihat burung ini terbang di malam hari gitu kan ya. Taito. Jadi ternyata Taito ini burung hantu. Ternyata burung hantu. Nah. Oke. Berarti kita juga bisa terbang malam ya? Bisa, semua bisa terbang. Bukan cuman Iya. Sudahlah. Lanjutin dong, Mas. Terus Taito ini adalah burung hantu yang sangat istimewa sekali. Oke, istimewanya dari mana? Istimewanya dibandingkan jenis Strigidae, Oke. mereka ini punya yang namanya sistem imun sama metabolisme yang lebih, mungkin 2 kali di atasnya Strigidae sama beberapa jenis raptor ya. Cuman memang kebanyakan para raptor ini memang didesain khusus, memiliki metabolisme yang luar biasa hebat dibandingkan manusia. Tapi untuk teman-teman kita Taito ini, mereka lebih luar biasa sekali. Jadi dalam sehari aja mereka bisa makan 10 ekor tikus. Kan bisa kita bayangkan ya, kalau manusia normal aja makan sampai 5 piring, 10 piring itu pasti sudah seperti itu. Nah mereka ini punya sistem metabolisme yang sangat cepat. Oke. Jadi ketika makan seret
berak, makan berak, makan berak. Nah, di situ kelebihan mereka. Tapi nggak gendut-gendut ya? Nah, Beda itulah sama kayak aku. tadi. Kalau kamu kan Aku bukan. minum air putih aja udah gendut loh Hmm. teman-teman, ya Allah. Terus istimewanya lagi. Nah, ciri-cirinya burung hantu Taito ini adalah lingkar wajahnya. Emang beda ya? Nah, kalau Bedanya? Strigidae ini mereka piringan wajahnya Ah, ini cenderung membulat, oh, oke. membulat atau melonjong ke samping. Nah, tapi kalau untuk jenis Taito, piringan disnya ini coba bisa dilihat kan ya, agak berbentuk love. Kayak yang ini kan? Ya, semua jenis Taito pasti seperti itu. Love ya? Jadi mulai dari Tito aurantia, Tito longimembris, rosenbergi, terus ada mungkin Greater Sooty Owl, itu mereka semua Piringan. piringan wajahnya love. Dan ini yang bikin istimewa ini dari ini, piringan apa bulu-bulu kecilnya ini. Bulu-bulu Ini kecilnya yang ada di coklat-coklat samping ini, yang ada di sampingnya ini. Mereka bisa ini mentransfer suara. Jadi burung hantu ini ketika malam kan nggak bisa lihat secara jelas ya. Nah, kehebatannya mereka ini punya ini bulu-bulu di samping telinga ini. Ini mereka bisa melihat, mendengarkan suara. Jadi ketika ada tikus dari jauh sana misalnya, Dia jalan, bisa tahu tuh. dia cuma di atas ini misal gitu. Dia tahu ada suara kaki tikus kresek 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 gitu. Otomatis mereka tahu, mereka mendengarkan. Peka banget berarti Peka dia sekali, iya. Dan penglihatan mereka ini 3-4 kali lebih dari manusia normal. ya. Tajam Hebat. ya. Iya, apalagi di malam hari. Oke, terus Mas? Nah, yang bikin spesialnya lagi ini dari bentuk sayapnya. Mungkin sebagian teman-teman yang paham akan dunia raptor tahu peregrine falcon ya. Jadi sayap Taito ini 11-12 sama peregrine falcon. Memang mereka didesain khusus untuk terbang cepat. Jadi ketika mereka terbang, mereka akan langsung menyergap mangsanya ini tadi. Makanya kenapa desain sayapnya mereka ini benar-benar spesial sekali menurut saya. Beda ya? Untuk jenis para Taito. Sama juga dengan Podilus ini. Ini Podilus badius ini sama, mereka satu family. Memang piringan disnya sama bentuk love. Cuman yang membedakan adalah dia punya tanduk di atasnya sedikit. Nah, itu bisa kamu lihat kan Dia ya? tidur ini. Goyang-goyang dianya. Jadi memang dia punya tanduk kecil. Oke. Cuman bedanya situ. Tapi secara garis besar, mereka semua yang ada di sini ini termasuk dalam family Titonidae. Terus apalagi nih yang mau ditanyakan nih? Apalagi ya? Oh, gini Mas. Ini kan Tito apa namanya? Tito longimembris. Tito longi. Apa sih singkatannya apa? Longimembris. Longimembris. Memang nggak ada singkatannya. Jadi Kalau kita nyebutnya di Indonesia longimembris. kan Tito Alba kan disingkat Brand Owl BO Oh, kan. kalau yang dia ini Eastern Grass Owl. Oke. Yang bedain ini sama ini apa sih bedanya? Bedanya sudah terlihat dengan jelas dari wajah. Ini ya. Apa? Dari wajah dan bulu. Bulunya. Bulunya sudah sangat jelas. Kalau jenis Tito Alba. Nah, di Indonesia ini bukan Tito Alba sebenarnya. Apa? Karena di Indonesia ini sebenarnya Tito Alba javanica atau biasanya disebut Eastern Barn Owl. Jadi mereka tetap barn owl, hanya saja habitatnya ada di daerah timur. Oke. Jadi oleh para peneliti termasuk yang ada di Indonesia, LIPI juga pun menjelaskan bahwa Tito Alba di Indonesia ini adalah Tito Alba javanica karena ada di Indonesia. Bukan di Indonesia sih, tapi di Asia, daerah Asia. timur. Jadi dunia ini dibelah jadi dua ya, tengah, barat, sama timur. Ya 3 dong Mas. Iya bener. Nah, yang di barat ini namanya Tito alba. Tito Alba. Heeh. Serius itu? Alba itu mereka lebih putih. Kalau yang ada di javanica ini cenderung kotor. Terus kalau grass owl ini, Eastern grass owl ini ya, Hah? burung hantu ini paling unik karena dia habitatnya di daerah semak-semak belukar dan juga di rawa-rawa. Biasanya kan burung hantu kan di atas ya. Mereka juga di atas, cuman mereka lebih suka berburu di daerah semak-semak karena Oh. mereka lebih cepat karena habitatnya dan mereka terbiasa beradaptasi di sana. Jadi mereka lebih cepat dapat mangsa, nggak perlu harus terbang dulu kesusahan gitu, nggak perlu. Oke. Ini aku mau tanya. Tadi udah dijawab belum ya? Yang burung ini tuh di luar negeri. Ada saya aku lali. Di luar negeri, di luar negeri ada banyak. Jadi untuk jenis Taito ini di seluruh dunia ini ada 17 jenis. Di seluruh dunia ada Seluruh 17 dunia jenis. tersebar mulai dari Indonesia, terus ada di seluruh Nah Asia. ini nih bentar. Di Indonesianya sendiri ada berapa sih? Kurang lebih ada 9 sampai 10 jenis Taito. Banyak Jadi, berarti ya? Memang di Indonesia ini disupport oleh banyak keluarga Taito memang. Jadi bukan cuma Tito Alba javanica aja, tapi ada Eastern Grass Owl, Oke. terus ada Manus Muscat Owl, terus ada Andaman Muscat Owl, ada juga ini
Sulawesi Muscat Owl juga ada. Terus Oke, ada nggak satu tahu, spesial ini di Papua ini, Greater Sooty Owl, burung hantu Tito tapi warnanya hitam. Itu ada. Iya. Jadi memang ada banyak, tali abu juga ada. Terus manus ada, Maluku juga ada. Jadi hampir di Indonesia ini jenis-jenis Taito ada. Cuman mereka bukan Tito alba. Lebih tepatnya ke Muscat Owl. Jadi Muscat Owl ini sama kayak Tito, cuman di bagian wajahnya terlihat gelap Oke. dan kayak bertopeng. Itu pasti lucu ya. Oh lucu sekali kalau kamu tahu, apalagi yang jenis dari Andaman Muscat Owl ini. Itu Burung gimana? hantunya, Kecil? burung hantunya ini kecil, lebih sedikit kecil dari mereka. Cuman piringan wajahnya kelihatan kayak pakai topeng. Oh. Ada banyak, mungkin teman-teman nanti bisa, kalau punya belum ada. Iya. Kita sementara yang ada Longi Membris ini. Mungkin siapa tahu kan Uca Oh besok ya, punya, kan? amin. Siapa Terus, tahu. Mas, ini ya, kan banyak nih orang-orang tuh burung hantu seperti ini tuh termasuk apendik atau enggak sih? Kalau untuk jenis Taito semua ini, semua itu apendik. Karena Oke, memang semua mereka apendik. didaftar, semua yang ada dari seluruh dunia ini ya, mulai dari flora dan fauna ini pasti masuk ke daftar appendix. Cuman saya punya satu rekan, dia nanti akan menjelaskan tentang appendix, mulai appendix 1, 2, dan 3. Terus siapa sih yang menciptakan appendix ini itu? Jadi Oke. ada, kita Berarti udah dijelasin nanti ya. nanti ada partner saya. Oke. Beliau ini orang spesial sekali. Aduh, kayak aku nggak spesialnya. Beda-beda, kamu nggak spesial kamu. Jadi burung hantu, kita akan bahas Taito dulu ini. Oke. Mungkin nanti kedepannya buat teman-teman kita akan bahas dari family Strigidae. Jadi sedikit banyak tadi sudah kita ulas tentang Taito. Ada, kita punya Taito alba, terus ada Taito Longi Membris, juga ada Podilus badius yang termasuk dalam keluarga Taitonidae. Mungkin nanti kedepannya kita mau membahas tentang Strigidae. Ini lebih banyak lagi burung hantunya di Indonesia. Mulai dari Aku suka sana sampai banget mana. bahas-bahas burung hantu kayak gini. Jadi di jenis Taito saya tambah sedikit lagi sebelum saya mau mengakhiri. Jadi di keluarga Taito ini kita ini ada 4. Yang pertama Yang Taito Owl. di Indonesia. Bukan semua. Oh, semua. Jadi Taito Owl ini dari 17 jenis itu Oke. dibagi menjadi 4. Oh, dibagi lagi jadi 4. Jadi ada Taito Owl. Taito Owl ini juga termasuk Taito alba. Iya. Terus yang kedua ada Muscat Owl. Yang tadi saya jelaskan Yang kayak Andaman Muscat Owl, terus Sulawesi Muscat Owl pakai topeng. Oke. Nah, yang ketiga ini Grass Owl. Oke. Dan yang terakhir ini Sooty Owl. Sooty Owl ini Taito paling spesial karena warnanya gelap, hitam. Burung hantunya hitam kecil. Nanti teman-teman bisa cari banyak referensi ya, termasuk dari kita punya buku juga buat referensi dan juga situs-situs, mungkin di Wikipedia juga boleh. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada sih kayaknya. Cukup, Mas. oke Cukup siap. aja. Buat teman-teman, jadi kesimpulannya, buat teman-teman tetap ini sering-sering mencari literatur, lisensi-lisensi tentang jenis-jenis burung hantu. Tapi sedikit banyak di video kali ini kita sudah menjelaskan tentang keluarga besar Taitonidae. Untuk kedepannya kita akan bahas lagi lebih luas, tapi nggak di sini, di segmen yang lain. Di video Nanti berikutnya. akan dibantu oleh teman saya tentang appendix tadi. Oke, gini nih teman-teman kesimpulannya. Jadi di seluruh dunia itu ada 17 spesies Taito ini. Salah satunya di Indonesia sendiri itu menyumbang 9 sampai 10 jenis Taito ini tersendiri, teman-teman. Mungkin bulat ya bahasaku. Jadi kalian kalau mau tanya-tanya tentang burung hantu ini mereka atau yang lainnya, kalian bisa tinggalin komen kalian di bawah atau kalian bisa datang di kita waktu guide. Jangan lupa Subscribe, like, komen sakarepmu.